pengangguran tertinggi se-ASEAN. Deflasi 5 bulan beruntun, PHK 50.000 orang. Halo, saya sedang di jalan ya, menuju kantor. Tolong ditunggu. Terima kasih. Jonathan, ayah minta kamu mengambil peran penting untuk menyelamatkan ekonomi dan selamatkan masyarakat terdampak krisis. Baik, Ayah. Baik, Pak. Saya sudah cairkan dananya. Baik, Pak. Faris, mau kemana kamu? Saya diminta Pak Jonathan untuk memberikan dana kepada masyarakat yang terdampak krisis. Dan saya sudah mencarikan dana dari Bank Swiss untuk memberikan mereka program makan. Hanya dengan memberi makan, tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Tapi di saat kondisi seperti ini, saya rasa memberikan makanan tidak ada salahnya. Dan mereka akan merasa terbantu dengan apa yang kita berikan. Dengan memberi mereka makan, kita hanya membentuk mental pengemis. Kita harus membuat sistem yang lebih baik. Baik, Pak. Ya, Nak, kamu udah pulang? Iya ya, aku udah pulang. Aku juga alhamdulillah udah keterima kerja ya. Alhamdulillah. Apa nggak usah kerja lagi, biar Divya kerja. Tenang aja, Nak. Bapak kan masih kerja, ayah masih bisa cari penghasilan. Masih kerja, ayah. Bapak masih sanggup membiayai semua keluarga. Bapak masih kerja, tenang aja. Nak, ayo kita makan dulu yuk. Ayah sudah makan, tadi ada lauk, ada sayur juga. Ayo makan dulu ya. Ayah sudah masak ya? Udah, alhamdulillah. Ayo makan Iya ya. ya. Ya, Pak Willy. Ya, Bu Sandra, silakan. selamat siang Pak Jonathan. Selamat datang, silakan. Selamat datang. Silakan. Terima kasih. Baik Pak Jonathan, terima kasih. Apa yang bisa kami bantu? Ya, terima kasih telah datang ya Pak Willy sama Bu Sandra. Mungkin Pak Willy juga sudah lama berkenal dengan ayah saya. Ayah saya juga orang yang tidak ingin melihat orang lain terluka atau karena itu membuat dia rasa sakit ya. Jadi rasanya saya sekarang memahami rasa sakitnya. Terutama tentang banyak orang yang terdampak dengan krisis, baik krisis dalam negeri, alam kita yang selalu dicuri, SDM kita yang selalu dipengaruhi oleh berita-berita di luar. Ini makanya alasan mengapa saya mengundang Bu Sandra sama Pak Willy hari ini. Saya bisa mengerti apa yang ayah Anda rasakan, dan saya akan berusaha seoptimal mungkin untuk bisa mengurangi rasa sakit ayah Anda. Saya yakin Pak, apa yang Bapak berbuat akan berdampak kepada masyarakat. Dengan ketulusan hati Bapak dan ayah Bapak, itu pasti akan terjadi Pak. Dan saya orang yang amat setia mendukung rencana-rencana Bapak dan ayah Bapak. Terima kasih atas persangkanya baiknya terhadap kami. Lalu apa rencana Bapak sekarang? Kami berencana untuk membangun sistem penjualan yang berpihak pada masyarakat. Utamanya, saya akan membangun jalur distribusi yang selama ini terputus oleh adanya produk luar. Kita akan membangun jalur distribusi yang benar-benar dari hulu ke hilir. Dan keuntungan untuk seluruh distributor. Saya akan menghidupkan ekonomi masyarakat agar kita bisa berjaya sebagai negara sendiri. Saya selalu senang mendengarkan visi misinya Bapak. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak ingin membangun bisnis dengan sistemnya itu produknya apa Pak?
kita akan membangun industri kosmetik terbesar dari Indonesia untuk Indonesia. Juga semua produk yang dibutuhkan masyarakat, kita akan siapkan semua. Kita akan membangun sistem pemasaran terbaik abad ini. Luar biasa, Pak. Saya akan siap mendampingi Bapak. Tapi saya punya kendala. Terlalu sering saya melihat barang dan produk diproduksi di luar, hanya datang ke Indonesia hanya untuk dikemas saja. Itu alasannya. Di bangsa kita sendiri, kita kalah. Lebih percaya produk luar negeri daripada produk kita bikin sendiri. Pak, jangan khawatir. Saya tahu di mana dan siapa yang Bapak cari. Nah, beliau bisa mempertanggungjawabkan apa yang beliau buat dan saya mengenal beliau dengan sudah sangat lama, Pak. Beliau akan membuat produk yang terbaik untuk bangsa kita agar bisa bersaing, Pak. Dan tidak ada lagi anak-anak yang menderita sakit Down syndrome karena kesalahan seorang ibu yang menggunakan kosmetik, Pak. Saya akan membawa orang untuk membuat sistem yang terbaik dan memastikan perusahaan ini untuk jangka panjang. Kalau begitu, segera jadwalkan pertemuannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih. Terima kasih Bu Sandra. Kita sampai ketemu lagi. Ya. Faris, tolong carikan Bu Jennifer. Pastikan dia join dengan kami. Baik, Pak. Halo, saya sudah mendarat dari Aussie. Sekarang sedang dalam perjalanan menuju kantor. Faris? Siapa yang membawa Anda ke sini? Saya diminta Pak Jonathan untuk mengajak Ibu bergabung bersama kami. Jonathan, dia mulai mencari saya. Kenapa? Mau jual kosmetik juga? Betul Ibu, Pak Jonathan sudah menemukan formulator yang baik dan beliau akan membuat produk dengan menjaminkan keamanan juga kehalalan. Sekarang beliau berencana untuk membangun pabrik kosmetik terbesar di Indonesia, juga wisata edukasi kosmetik untuk masyarakat. Saya setuju, karena ayah beliaulah yang membangun perekonomian di saat masa krisis. Dan saya yakin anaknya juga mewarisi kebaikan yang sama dengan ayahnya. Ayo kita bergabung. Dunia sudah berubah dan sekarang masanya digital. Hal seperti ini tidak bisa lagi kita pakai di masa sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus membantu teman-teman kita agar teman-teman kita bisa memanfaatkan semua mengenai digitalisasi di era sekarang ini. Saya sudah nyaman, jadi tidak ada yang perlu saya selamatkan lagi. Apakah termasuk memberikan produk yang merusak generasi bangsa yang akan datang? Termasuk yang membuat Anda merasa nyaman? Jaga lisan Anda! Kosmetik yang kita jual, kita tidak tahu apakah mengandung merkuri, hidrokinon, retinoin yang bisa menyebabkan anak-anak mengalami autis, ADHD, speech delay, dan saya tidak mau hanya bergantung dari jas putih ini saja. Saya melihat dari data tahun 2023 ada 2,4 juta jiwa anak-anak yang sejak dini sudah mengalami autis sejak lahir. Dan saya juga melihat ibu hamil juga sama. Mereka khawatir menggunakan kosmetik karena bisa berdampak kepada kehamilannya dan janinnya. Dan ini yang paling penting yang saya ingin tekankan. Kenapa hal sepenting ini tidak pernah terdengar sebelumnya? Bahkan media pun tidak pernah memberitakannya. Karena ini sengaja ditutupi. Cukup Pak Nyoto, jangan mempengaruhi semua orang yang bekerja sama saya. Sebenarnya saya sudah lelah membangun sistem di sini. Karena hanya memikirkan bagaimana 10.000 menjadi 100.000 tanpa memikirkan dampak bagi konsumen. Bagaimana keamanan mereka, bagaimana segi kehalalan produk kita. Kita harus berpikir dengan mereka. Bagaimana tentang kesehatan mereka, masa depan mereka, anak-anak mereka. Hanya jangan memikirkan putih-putih dan menjadi putih saja tanpa memikirkan efek samping yang akan mereka dapatkan nanti. Sebab itu saya sudah putuskan saya akan keluar dari sini dan bergabung dengan Pak Jonathan. Ingat Pak Nyoto, saya sudah bayar Anda 3 kali lipat dari apa yang Anda sudah dapatkan saat ini. Dan dengan cara itu mereka membungkam kita. Pak Nyoto! Baik, saya akan kembalikan banknya dan saya akan pamit. Oke? Jen, apa benar semua yang dikatakan Pak Nyoto? Cukup kalian semua!
Faris, ini semua gara-gara kamu. Keluar kamu sekarang. Saya akan kembali lagi dan memastikan ibu bergabung bersama kami. Karena ini permintaan Pak Jonathan. Saya permisi. Sekarang saya baru sadar, nggak semua orang bisa diukur moralnya dari seberapa kaya mereka. Bahkan semua orang hanya menjual kesuksesannya mereka saja. Bahkan mereka tidak punya moral sepeser pun. Dari mana, Pak? Saya dari pengiriman paket. Oh, pengiriman paket COD. Mungkin anak saya sebentar saya panggilkan ya. Kamu ada kirim barang? Itu ada Bapak. Bapak siapa? Purnama. Baik, Pak. Saya tugasi kamu untuk cari yang namanya Erwin. Siap. Dia itu sahabat saya sejak saya masih berada di bawah. Baik, Pak. Dia juga yang meramalkan saya akan membangun gedung UBS dan ternyata bisa berhasil. Jadi ingat pesan saya, cari yang namanya Erwin. Baik, siap. Bu Eva, hari ini saya akan mempertemukan Ibu dengan seorang formulator yang memproduksi produk untuk perusahaan kita. Apa saya sudah pernah bertemu sebelumnya, Bu? Belum, Bu, tetapi saya akan pastikan Ibu akan sangat excited bertemu beliau. Sebentar ya, Bu ya. Baik. Selamat datang, sampai lama. Terima kasih atas undangannya, Pak. Kamu mau ngelamar kerja? Iya, Bu. Di bagian apa? Di bagian content creator and advertising. Sama lagi. Sama apanya ya, Bu? Bu. Aku tuh masih muda ya. Iya. Kelihatan kok, Bu. Kelihatan apanya? Kelihatan mudanya, Bu. Bu, lagi. Abis, saya harus panggil apa dong, Bu? Biar Ibu nggak marah-marah. Bisa cari tempat lain aja nggak? Tapi di mana ya, Bu, ya tempat lainnya? Kan banyak tempat lain selain di sini. Oke, saya minta maaf ya. Saya kalau lagi lapar memang kayak gini. Sama, Bu, saya juga belum makan. Belum apa? Belum makan siang. Udah deh, mending kamu ikut saya saja. Saya tahu pekerjaan apa yang cocok sama kamu. Kamu ikut saya ke Pak Jonathan. Ayo ikut aku. Pak, iya Mas, saya baru sama. Apa betul ini dengan Bapak Erwin? Betul. Nah, kebetulan saya ingin bertemu dengan Bapak. Nah, itu kebetulan pimpinan kami. Dengan saya? Betul.
Terima kasih semua atas hadirannya. Selamat datang di UBS. Akhirnya mereka semua sudah berkumpul. Kita akan mulai reuni besar di abad ini. Dan akan mulai mengukir sejarah baru di tengah krisis ekonomi. Dan kita harus menjadi cahaya di tengah krisis. Bu Jennifer, saya diminta untuk datang mengajak Ibu bergabung bersama kamu.